Gajinya tinggi, gajinya besar. Ya pelajaran juga mau mampus. Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael JS. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, fit, dan nggak kekurangan satu apapun juga ya. Nah, kali ini aku mau ngebahas sesuai dengan permintaan kalian. Di teknik perminyakan sebenarnya belajar apa aja sih? Apalagi sekarang nih, udah mau dekat acara atau kegiatan tes untuk masuk ke universitas. Siapa nih kalian yang mau masuk ke FTTM? Kita coba bahas dari pengalaman pertama masuk ya. Nah, jadi waktu di zamanku itu di tahun 2011 itu adalah zaman pertama kali masuk undangan. Ketika kita sudah dinyatakan nih untuk masuk ke FTTM ITB, baik itu dari jalur undangan, dari jalur tulis atau jalur apapun lah, intinya sudah dinyatakan sah masuk sebagai mahasiswa ITB. Di situ kita akan mulai tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan bersama atau sering disingkat dengan TPB. Nah, tapi TPB itu ngapain aja sih Bang? Kenapa harus dipisah namanya TPB, lalala, dan sebagainya gitu ya? Ini nih menariknya. Di masa TPB itu kita dikasih 2 semester, yaitu di semester 1 dan di semester 2. Di kedua semester ini sebenarnya kita akan mempelajari pelajaran yang sama dengan pelajaran SMA. Khususnya IPA ya, karena mayoritas yang masuk jurusan teknik itu kan dari IPA. Walaupun sebenarnya dari IPS atau SMK bisa untuk mendaftar atau ikut tes untuk masuk ke jurusan teknik. Di zaman TPB ini atau di tahapan persiapan bersama yang 2 semester ini, kita mempelajari materi-materi IPA yaitu matematika, fisika, kimia, dan beberapa mempelajari biologi. Untuk biologi sendiri nggak semuanya dipelajari di masa-masa TPB ini. Yang biologi lebih ke SITH atau jurusan-jurusan yang membutuhkan pengetahuan tentang nature atau biologi. Nah, yang lebih fokus nih ke matematika, fisika, kimia. Dan dari yang ketiga ini yang cukup dalam adalah matematika dan fisika. Karena memang ini ya ibunya ilmu pengetahuan teknik ya. Apalagi matematika nih yang sangat dalam. Nah, jadi di masa-masa TPB ini tetap aja kita belajar kayak kalkulus, terus fisika-fisika dasar, dan juga kimia dasar, tabel periodik, reaksi, dan lain sebagainya. Sama seperti di SMA, tapi lebih mendalam dan spesifik. Nah, pertanyaannya, kenapa masih pelajaran-pelajaran SMA dipelajari lagi di kuliah? Kan sudah mahasiswa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan balik lagi nih. Untuk masuk ke universitas itu kan berasal dari berbagai daerah, berbagai sekolah. Ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah-daerah lainnya. Nah, jadi sekolah-sekolah ini kan punya standar yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi masing-masing sekolah ini harus disamakan dulu standarnya melalui pengulangan dasar-dasar itu. Karena dengan mengetahui dasar-dasar itu, mata kuliah keteknikan akan lebih gampang untuk dikerjakan atau lebih gampang untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk khususnya nih, untuk teknik pertambangan perminyakan atau di FTTM, di matematikanya kita belajar kalkulus dalam banget, dasar banget. Kemudian kita belajar juga fisika dasar yang kayak hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan lain sebagainya. Kemudian energi, banyaklah turunan ke bawah. Kemudian kimia juga, tabel periodik, reaksi, dan juga banyak hal lah yang mungkin nanti kita pakai di pekerjaan atau lingkungan pekerjaan. Kan tadi kita belajar tentang dasar-dasar dari matematika, fisika, kimia nih. Tapi sembari disisipkan materi-materi jurusan selama 2 semester itu. Materi-materi jurusan maksudnya apa sih Bang? Nah, maksudnya gini. Di FTTM itu kan ada 4 jurusan ya. Teknik pertambangan, kemudian teknik perminyakan, teknik geofisika, kemudian di satu lagi teknik metalurgi. Di teknik pertambangan ya jelas-jelas saja kita belajar tentang bagaimana mengambil barang-barang tambang kayak emas, nikel, batu bara, tembaga, dan banyak hal ke permukaan atau kita produksikan untuk nanti dibersihkan lagi untuk dapat logam murninya. Kemudian di perminyakan kita mempelajari tentang metode, teknik, dan segala macam perkembangan teknologi untuk mengangkat sumber-sumber energi berupa minyak dan gas ke permukaan. Jadi teknik-teknik itu nih yang kita pelajari lebih lanjut. Kemudian di geofisika kita belajar tentang metode-metode untuk memetakan, melihat
berapa banyak jumlahnya di dasar, dan juga tentang tantangan-tantangan apa nih yang akan kita hadapi untuk memproduksikan barang tambang atau minyak atau gas tersebut dari dalam bumi. Kira-kira seperti itu bahasa dasarnya ya, walaupun secara keteknikan itu lebih rumit lagi. Kemudian di metalurgi sama, di situ juga mempelajari tentang bagaimana pemurnian dari batu-batu tersebut. Karena kan di bumi itu kan batunya udah kecampur semua ya, campur dengan tanah, kecampur dengan bahan-bahan unsur-unsur kimia yang lain, jadi nggak murni. Misalkan kita mau ngambil emas, nggak murni emas semua di dalam gitu. Teknik-teknik untuk memisahkan secara aman dan juga ramah lingkungan ini nih yang akan kita belajar di metalurgi. Nah ini kan ada 4 jurusan. Nah keempat jurusan ini diperkenalkan di TPB. Kenapa di TPB bang diperkenalkan? Sebelumnya kan kita udah tahu. Nah banyak nih di zaman-zaman SMA nggak tahu pasti. Karena informasi yang beredar itu artikel dan lain sebagainya di Google dan lain sebagainya yang mungkin kakak kelas. Jadi nggak mendetail. Khusus dari FTTM sendiri atau khusus dari si fakultasnya sendiri memfasilitasi bagaimana kita untuk mengetahuinya secara lebih mendetail dan lebih mendalam masing-masing dari jurusan tersebut. Lebih ke materinya, apa-apa yang akan dipelajari, ilmu-ilmu apa yang lebih banyak harus ditanamkan, dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa-mahasiswanya yang di TPB ini bisa dengan yakin memilih jurusan yang lebih cocok dan lebih sesuai untuk dirinya. Jadi nggak ada kayak salah jurusan dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Untuk memilih jurusan itu dipertimbangkan dari 2 aspek, yaitu aspek minat dan juga aspek kemampuan. Aspek minat maksudnya gimana bang? Maksudnya adalah akan di-list nih, diminta list ke kita. Kira-kira mana nih peringkat pertama yang paling disukai dari keempat itu? Peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari yang paling disukai ke yang paling tidak disukai. Kemudian akan difilter lagi dengan yang kedua adalah kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Karena masing-masing jurusan ini ada standarnya tersendiri. Nah, berdasarkan kemampuan atau penyaringan IP lah. Karena kan di semester 1 dan semester 2 udah ada IP-nya. Nah, dari situ nanti bakalan disaring lagi antara minat dan juga kemampuan. Gitu. Jadi ada yang minat banget tapi kemampuannya kurang pas di situ, bisa gagal. Atau kemampuannya pas tapi dia nggak minat ke situ, bisa ke jurusan yang dia minati jadinya. Kira-kira kayak gitulah ya. Gitu. Nah, jadi setelah proses TPB udah tahu nih kita mau kemana dan IP-nya udah cukup nih untuk masuk situ. Kita bakalan diseleksi dengan seluruh mahasiswa yang ada di FTTM, bakalan disaring satu persatu dan akan dicocokkan satu persatu. Nah, jadi masuk nih kita ke masing-masing jurusannya. Nah, karena khususnya aku masuk di teknik perminyakan, aku akan lebih banyak cerita nih tentang teknik perminyakan dari pengalamanku dulu ya. Semoga masih relevan. Ya harusnya relevan lah ya, karena belum begitu banyak perubahan yang aku lihat. Nah, setelah kita masuk ke teknik perminyakan, kita bakalan langsung memulai perjalanan kita dengan pengenalan tentang teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mempelajari, menghitung, dan juga mengebor sumber-sumber energi, yaitu minyak dan gas. Bukan cuma minyak aja ya, tapi gas juga. Apalagi gas ini kedepannya prospeknya cukup cerah nih. Apalagi Indonesia juga punya cadangan gas yang sangat besar. Di teknik perminyakan ini, pokok-pokok ilmunya itu secara ringkas, kita akan mempelajari tentang bagaimana metode yang sangat aman atau sangat efisien dan juga ekonomis untuk mengambil minyak atau gas dari dalam bumi ke permukaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti tekanan, temperatur, dan juga kondisi batuan. Pasti teman-teman di sini belum pernah membayangkan ya gimana sih sebenarnya bentuk minyak di bawah bumi itu. Aku juga dulu kayak gitu. Dulu aku menyangka minyak di bawah bumi itu kayak kolam di bawah tanah atau di lapisan-lapisan bumi. Ternyata nggak seperti itu loh. Jadi sebenarnya minyak itu ada di dalam kayak gimana ya? Pernah nggak membayangkan mentega yang dioleskan di batuan? Ada batu nih, mentega dioleskan gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah minyak. Tapi bukan di permukaan. Kalau kita oleskan kan hanya di permukaan. Tapi kalau misalkan batuan itu ada di dalam. Namanya pori-pori. Nah, jadi minyak itu kayak mentega yang ada di dalam pori-pori batuan. Gimana cara ngeluarin nih? Susah banget kan? Oh, lebih gampangnya gini lah. Spons. Bentuknya kayak spons. Kan ada pori-pori rongga-rongga nih. Minyak itu ada di dalam. Gas itu juga ada di dalam. Nah, gimana caranya untuk mengambilkan itu ke atas? Nah, itu yang dipelajari. Secara sederhana, walaupun pada dasarnya itu susah banget, sulit banget, membutuhkan perhitungan-perhitungan yang harus akurat. Karena kalau nggak akurat, wow, bisa bahaya karena mempergunakan peralatan yang sangat mahal, sangat canggih, yang biaya per jamnya itu bisa ratusan juta. Bayangin aja. Jadi kalau salah sedikit, tuh uang udah kebakar tuh ratusan juta atau bahkan miliaran, karena kan nggak bisa
menyewa alat cuma 1 jam, nggak bisa. Minimal ya berapa hari gitu. Jadi betul-betul harus paham metodenya dan akurat gitu. Makanya untuk teman-teman yang menanyakan tentang, Bang, tapi aku nggak suka nih sama matematika, sama fisika, bisa nggak ya masuk ke teknik perminyakan atau pertambangan? Sebenarnya jawabannya kalau misalkan sebatas masuk saja, mungkin aja bisa masuk ya. Tapi kalau kalian nggak suka nih sama yang namanya hitung-hitungan, sama matematika, fisika, kimia, wah bakalan jadi neraka sih kalau misalkan masuk ke dalam. Kenapa jadi neraka? Karena kalian setiap hari akan berhubungan dengan angka dan angka, perhitungan dan perhitungan. Kenapa? Karena ya sedikit meleset tadi seperti yang aku bilang tadi, bakalan beresiko tinggi, mungkin ke dalam nyawa dan juga kerugian materi. Kalau materi mungkin ya oke lah, tapi kalau nyawa gimana? Jadi benar-benar harus suka lah sama pelajaran itu. Kalau nggak suka, ya coba pertanyakan lagi, kenapa sebenarnya pengen masuk ke sana, kenapa pengen kerja di sana? Apakah karena dibilang keluarga atau tetangga, atau mungkin tahu gajinya mungkin tinggi? Karena di balik gaji atau pendapatan itu, ya ada juga risiko yang tinggi kan. Jadi sebanding lah. Jadi mungkin bisa menjawab ya bagi teman-teman yang bertanya, Bang, harus tahu nggak ya fisika matematika? Kalau hanya sebatas tes masuk aja ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan nanti di dalam jadi merasa neraka dan lain-lain kan DO juga, ngapain juga? Mending kejar apa yang kau suka kan gitu. Kalau dari menurut pendapatku pribadi. Nah, kita tahu nih belajar apa nih di perminyakan, kayak misalkan ngambil minyaknya itu dari pori-pori dan lain sebagainya, maka kita perlu memperhitungkan yang namanya tekanan, temperatur. Karena kan di bawah itu kan sekitar ratusan meter ya ke dalam, atau mungkin ribuan feet gitu ke bawah. Bayangin, ke bawah bumi. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau tambang kan enak, masih bisa kita lihat, masih bisa kita pegang, masih bisa kita amati gitu. Atau mungkin kita bisa underground, masuk ke dalam, membuat rongga-rongga untuk memproduksikannya. Atau mungkin open pit gitu kan. Open pit itu istilah kalau menambang itu dia bentuk kubah. Kita bisa ngambil langsung pakai truk, peralatan berat dan lain sebagainya. Tapi kalau minyak itu kan nggak bisa. Masa kita masuk ke dalam, ke bawah? Itu kan sampai 1 kilometer bahkan ada. Selain berbahaya, dia juga tekanannya sangat tinggi, temperaturnya juga sangat tinggi. Jadi sangat tidak memungkinkan. Disinilah dibutuhkan ilmu matematika yang ya luar biasa lah yang menurutku ya, untuk memodelkan bagaimana kondisi di bawah bumi, bagaimana kondisi dalam tanda kutip reservoir. Reservoir itu merupakan suatu tempat di mana jebakan minyak dan juga air dan juga gas itu berada di bawah bumi. Nah, jadi gimana kita memodelkannya dan gimana perhitungan jumlahnya, jumlah airnya, jumlah minyaknya, jumlah gasnya gitu. Karena di dalam nggak mungkin cuma minyak doang, harus ada, bukan harus sih, pasti ada minyak, gas bisa aja nggak ada, tapi air harus ada, minyak dan air komponen itu, atau gas dan air komponen itu. Jadi gimana cara memproduksikannya secara efektif dan efisien? Karena kalau kita produksikan minyak ke atas, air kan terproduksi juga. Nah, airnya mau dibuang kemana? Apakah ke laut atau apa? Kan itu sangat membahayakan lingkungan. Hewan-hewan bisa mati karena itu beracun dan bisa mencemari gitu. Nah, pada umumnya itu diinjeksikan lagi ke dalam bumi. Nah, sebelum diinjeksikan ke dalam bumi itu ada peraturannya, harus difilter dulu, harus disaring dulu supaya dia airnya aman dan tidak merusak lingkungan lagi di bawah atau mengganggu ekosistem di bawah itu, karena di bawah itu ada makhluk hidup juga. Nah, jadi ribet kan? Jadi gimana cara memproduksikannya supaya lebih banyak minyak daripada air gitu. Jadi airnya bisa disaring lebih sedikit. Karena untuk menyaring air itu kan butuh juga peralatan-peralatan berat. Fasilitas produksi di permukaan yang harganya mahal. Jadi butuh perhitungan yang sangat bagus, perhitungan yang sangat akurat dan analisis yang akurat. Ini lagi yang menantangnya. Jadi kalau kita memproduksikan minyak atau gas itu dari reservoir yang kedalamannya ratusan meter atau bahkan 1 kilometer atau ribuan feet, kita nggak boleh asal di sini aja, aku lebih mood untuk ngebor di sini. Enggak, aku mau di sini. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu harus mempertimbangkan aspek waktu. Jangan sampai kita bor di sini dia cuma produksi 1 tahun. Itu rugi. Karena apa? Kalau kita produksi 1 tahun, biaya untuk membuat bornya itu kan mahal banget itu. Bisa jutaan dolar kan untuk melakukan pemboran itu. Itu syukur kalau dapat, syukur kalau nyampe ke bawah. Karena kan bayangin ya, coba kita bayangin, ngebor tanah itu kayak apa ya, kayak jarum ratusan meter ke bawah, kan itu bisa bengkok dikit. Ini lebih keras tanahnya, bengkok dikit, bengkok berapa derajat itu udah bisa lari kemana-mana itu si bornya. Jadi harus benar-benar memperhitungkan itu.
Belum lagi kan di bawah itu kan lapisannya beda-beda, ada yang lembek, keras banget, lembek, nggak bisa dibor gitu. Terus dijepit lagi bornya kan, hilang lah di situ karena di ujung mata bor itu ya mahal banget, mata bor atau bit itu mahal banget. Bahkan ada yang terbentuk dari permata. Bayangin permata kebuang sia-sia ke bawah. Kan harus diperhitungkan dengan baik gitu. Ada desainnya juga, desain lumpurnya juga. Gimana ngalirkan tanahnya ke atas sambil dia ngebor. Wow, ribet. Tapi ya gitulah. Itu tantangannya. Itu yang akan dipelajari di sana secara ya istilahnya keras lah. Keras untuk ditempa. Makanya ya worth it untuk gajinya tinggi. Jadi nggak boleh mempertimbangkan cuman gajinya tinggi, gajinya besar. Ya pelajarannya juga mau mampus, mau lulus aja susah banget untuk mempelajari itu semua. Nah jadi itu, misalkan kita ngebor sesuatu itu bisa diperhitungkan, oh dia bakalan bisa produksi sampai 20 tahun atau 10 tahun gitu, masih ada jumlah produksinya. Jadi nggak bisa asal coblos saja. Harus dicek juga, oh modelnya gini, di sini enggak, di sini iya, di sini ada gini. Ini sangat kompleks, melibatkan banyak jurusan. Ada jurusan mesin, ada jurusan informatika, ada jurusan kayak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang berkolaborasi di dalam untuk kesuksesan produksi dari minyak dan gas. Nggak boleh cuma serta-merta, wah kita produksinya turun gimana ini. Wow, itu kompleks sekali. Untuk menaikkan produksi itu susah banget. Menaikkan jumlah minyak yang kita ambil itu susah banget. Sumurnya udah tua maksudnya tekanannya udah menurun secara signifikan, udah nggak di peak point lagi. Sering kita sebut namanya mature field. Nah itu perlu untuk dilakukan yang namanya penyabunan. Kenapa namanya penyabunan bang? Penyabunan itu maksudnya gini, kayak piring ya, kalau kita bersihin gimana? Kasih sabun supaya apa? Lemak-lemaknya keluar kan dari permukaan piring. Sama kayak minyak itu kan seakan-akan lemak. Gimana cara mengeluarkan lemak-lemak supaya diproduksikan ke atas? Yaitu dengan penyabunan. Sering kita sebut dengan injeksi surfaktan. Itu sebenarnya injeksi sabun supaya minyak-minyaknya itu luruh dan lebih gampang untuk diambil ke permukaan. Nah, tapi metodenya nggak cuma sabun doang. Sekarang udah berkembang banyak metode. Ada yang menggunakan thermal atau panas. Kan biasa, lemak kalau dipanasin mencair. Atau selanjutnya pakai mikrobakteri. Karena mikrobakteri ini akan menghasilkan asid atau asam. Asam ini akan meluruhkan minyak-minyak ke atas permukaan. Kita kembangkan, kita suntik bakteri, ribuan bakteri ke dalam suatu lapangan. Bakterinya kita kasih makan. Setelah kita kasih makan bakterinya, dia akan berkembang biak, semakin banyak, semakin besar, itu, dan dia akan menghasilkan asid. Dan dia akan meluruhkan minyak, sehingga minyak-minyaknya ini bakalan bisa diambil ke atas. Gitu. Ada juga yang namanya polimer. Polimer ini kayak karet, kayak didorong gitu, jadi minyak-minyaknya bisa naik ke atas. Itu ada ilmu-ilmu tersendiri lah. Ini aku ngomongnya masih secara sederhana ya. Secara aslinya itu kompleks banget, butuh laboratorium dan penelitian yang sangat spesifik dan khusus untuk itu. Nah jadi gitu yang dipelajari. Jadi ya kesimpulannya, aku udah kasih gambaran nih tentang kira-kira apa-apa yang dipelajari kalau mau masuk STTM khususnya perminyakan. Sekarang pertanyaannya nih, motivasinya untuk masuk itu apa sebenarnya? Kalau misalkan kalian motivasinya hanya sebatas materi atau uang, coba dipertimbangkan lagi gitu. Coba pikirkan lagi. Apakah memang motivasi uang tapi kuat juga di matematika, fisika, kimia? Oke, masih bisa masih bisa diterima lah ya. Tapi kalau misalkan murni motivasi uang tapi nggak suka pelajarannya, ya itu agak-agak perlu dipertimbangkan lah ya. Maksudnya perlu dipertanyakan lagi gitu. Karena takutnya nanti di dalam itu exhausted gitu, atau mungkin apa ya namanya, kayak neraka gitu kalau misalkan nggak suka pelajarannya gitu. Belajarnya angka-angka tiap hari, bayangin, lihat angkanya ribuan loh. Bahkan ada yang puluh ribuan angka-angkanya bakalan dianalisis, dilihat. Nggak muntah gitu mul. Terus ada data, dulu aku ingat data geologi itu panjang banget, bisa sampai berapa meter gitu untuk belajar data-data geologi. Itu dia. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Kurang lebih berubah, tetap semangat, stay bold, dan bye-bye.